Halo, kita tunggu dulu sebentar ya, guys. Kita tunggu sebentar ya. Kita sambil sembari menunggu teman-temannya masuk juga apa ya? Siapa tahu kalau mau ini apa? Mau request soal juga bisa. Boleh kirim ke grup saja biar langsung. Thanks. Halo guys, kita menunggu dulu ya guys. Oke guys, sebelum mau mulai ini, mau kalau bertanya. Jadi yang kemarin ada di pertemuan sebelumnya boleh raise hand. Ada itu di reaction bisa begini, gitu. Yang pertemuan bahasa Inggris sebelumnya. Ada tidak guys di sini? Kayaknya ada satu kenal ini Dian. Ini mulai banyak. Alhamdulillah. Oke, 18.40 ya kita mulai guys. Kita kasih tunggu dulu ini supaya banyak-banyak lagi sedikit teman-teman kalian. Sabar ya guys. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namaku Muhammad Wajdi di sini sebagai instruktur kalian untuk di bagian pemahaman literasi bahasa Inggris. Oke, ya ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ya, udah ada 8 orang, guys. Alhamdulillah. Oke, kita sebelum memulai belajar kita pada malam hari ini, mari kita berdoa ya. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Berdoa tidak pernah selesai. Ya, itu lebih benar. Oke. Kalau ada kelas Mandarin itu dari sejarahnya. Iya, budayanya. Allah boleh di-mute dulu itu. Buku-buku sastra. Sebentar ya, guys. Oh, oke, I'm back. Oke, kita langsung masuk ya ke ini. Oh, jadi sebelum kita bahas soal ini, guys. Sebelumnya kalau ada yang mau request soal mau bentuk apapun itu, boleh kirim lewat PC yang di nomorku di grup ya, boleh itu. Nah, di sini pada malam hari ini tuh yang kita bahas itu ada 2. Yang pertama tips bagaimana belajar, bagaimana bagusnya kita belajar supaya UTBK kalian lancar, insya Allah, amin. Terus yang kedua itu baru bahas soal. Nah, nanti kita bahas ini tipsnya dengan bahasa Inggris juga, sekaligus nambah-nambah vocabnya kalian, supaya nanti kalau ada soal bahasa Inggris dengan kata-kata yang mungkin asing, jadi sudah tidak asing lagi. Oke, kita mulai ya, guys. Share screen. Oke. Sebentar. Preparing for your UTBK SNMPT, Essential Strategies for Success. Oke, ini, hello there. I'm sure you are all aware the upcoming UTBK SNMPT ini. So get ready to learn some useful tips and tricks to help you to get the most out of SNMPT-nya. Oke, yang pertama, start your preparation early. Ini maksudnya mulai persiapanmu itu secepat mungkin. Ini bisa pakai buku supaya bisa didokumentasi itu. Terus ini you can also set up timetable to manage your time effectively. Jadi bisa tulis ini di jam 12 belajar ini, di jam 13 belajar ini, dan lain-lain. Oke, organize your space for study. Nah, ruang belajarmu juga itu sebenarnya penting. Jadi misalnya di meja belajarmu itu ada bukunya atau ada kata-kata motivasinya yang bisa membantu kalian dalam belajar. Ya, jangan lupa juga diorganize ya, supaya kenapa diorganize supaya lebih gampang. Terus step 3, review and practice old exam papers. Nah, sebenarnya yang paling penting menurutku itu yang ini, review and practice old exam papers. Nah, kenapa harus direview dan kenapa harus diulang-ulang lagi itu latihan sebelumnya? Karena tidak menutup kemungkinan bentuk soal yang sama akan ada nanti di ujian berikutnya. Oke, yang keempat apa? Yang keempat itu cari teman yang bisa ditemani belajar. Get together with friends for study session. Kenapa begini, guys? Sebenarnya kalau ada teman-teman yang belajar itu bisa langsung dikoreksi secara langsung. Jadi misalnya kau menjelaskan satu, terus temanmu yang menjelaskan lagi satunya, terus kalian berdua saling mengkoreksi nih, begitu. Kalau misalnya kalian berdua jalan buntu ya kembali buka buku dan lain-lain. Oke, itu tipsnya, guys. Oh, terus yang terakhir itu set goals-nya. Nah, kenapa harus penting cari goals ini? Misalnya kalian di minggu pertama goals-nya
dapat 80 dari 100 di 100 soal yang kalian kerjakan begitu. Kenapa penting? Karena itu measuring bagaimana output belajar kalian. Itu jadi dari situ bisa ditahu bagaimana sebenarnya output belajar yang kemarin ini, cara kok belajar yang kemarin ini cocokkah dengan diriku sekarang sehingga eh, hasilnya itu bisa lebih maksimal begitu guys. Ada juga goals-nya terus ini. Nah, misalnya kalian kan ini secara umumnya ini ya, ada auditory learners terus ada juga visual learners. Nah, kalau visual itu lewat mata. Jadi siapa tahu kalian nyaman menggunakan mata atau nyaman menggunakan melihat ya, nyaman melihat, belajar dengan melihat. Kalian lengkapilah itu study kit kalian dengan hal-hal yang berkaitan dengan visual. Sementara kalau kalian auditory learners, terus ini kan berkaitan dengan bahasa Inggris ya. Jadi sangat highly recommended to mendengarkan podcast dalam bahasa Inggris ya. Begitu. Itu kalau kalian auditory learners. Tidak perlu harus sesuai dengan model-model soal SNBT-nya atau UTBK-nya bagaimana, tapi yang penting vocab kalian itu yang ada di kepalanya itu bertambah. Jadi sebenarnya itu tujuannya ini untuk melatih kalian supaya lebih terbiasa dengan bahasa Inggrisnya nanti. Oke. Yang ketujuh. Yang ketujuh itu apa? Yang ketujuh itu asking for help. Kalian bisa minta tolong juga sama misalnya saya atau dan lain-lain kalau kalian dalam buntu atau tidak sedang di jalan buntu sehingga tidak bisa lagi mungkin lagi tidak bisa memproses apa ini apa itu, kalian bisa asking for help. Bisa tanya saya, bisa tanya teman kalian atau tanya orang lain yang mengerti. Nah, ini juga nih guys. Don't stay up late. Kenapa kita tidak boleh begadang? Staying up all night gitu itu sebenarnya kita bisa membuat kita lebih cemas dan stres. Jadi sebenarnya tidak recommended belajar sampai tengah malam, apalagi di hari H ujiannya ya. Karena nanti itu biasanya kalau kita kurang tidur berarti nanti kita kurang fokus juga. Ini serius ya. Kalau bisa spare 2 hari sebelum ujian itu kalian carilah refreshing segala macam sambil review sedikit-sedikit yang kemarin-kemarin. Tapi tidak usah belajar sampai tengah malam begini. Kalian belajarnya di 20 hari belakangan, tapi jangan di hari-hari yang dekatnya itu. Kalian cukup review saja di situ ya, oke? Karena nanti hilang fokus, lebih parah hasilnya kalau kalian hilang fokus. Begitu guys, daripada kalian korbankan hasil ujiannya dibanding begadangnya. Oke, let's get started. Oke, jadi kita akan work smarter and harder. Nah, hari ini itu reading day. Latihannya ini nanti itu akan banyak sekali teksnya dan panjang-panjang. Jadi tolong, ini ya, tolong dijaga ketelitiannya. Oke, kita pindah ke sebentar. Bentar ya guys. Oke, let's get start. Number 1. Sebentar, di mana kasih kecilnya ini? Control. Ini terlihat tidak guys? Halo? Halo? Terlihat tidak? Terlihat, Kak. Oke, thank you. Terlihat. Oke. Jadi ingat itu tips paling pertama yang ku bilang minggu lalu. Langsung baca soalnya. The second paragraph mainly concerned with. Terus kalau sudah ketemu pertanyaannya apa, kalian cari kata kuncinya apa minta. Nah, di sini dia minta mana annotate-nya ini, guys?
Aduh. Sorry. I need annotate. Where is annotate? Where is annotate? Sebentar guys, saya kebingungan. Oh ini. Oh, ternyata di layar sebelahku. Oke, bismillah. Bisa. Oke. Kelihatan Ji, itu tidak ada Ji hal-hal yang sebentar. Hal-hal yang ini. Tunggu dulu. Astagfirullah. Bagaimana kasih hilang ini guys? Oke, ini. The second paragraph mainly concerned with. Nah, the second. Kita chunk ini. Chunk itu istilahnya kita ngambil sesuatu. Terus kita simpan. Jadi dari tips pertama ke ini, ke pertanyaannya dulu, terus cari kata kunci. Kata kuncinya di mana? Ada di second paragraph. Terus apa minta? Mainly concerned with. Mainly concerned with itu artinya, maksudnya dia membahas apa? Dia membahas apa banyaknya di situ, guys. Nah, terus kita move ke tips yang kedua. Tips kedua itu kalau mau cepat tahu hasilnya, langsung ke kalimat pertama. Allahu Akbar. Kalimat pertama. Terus kalimat kedua pertama. Panjang ya. Nah, sebentar. The second paragraph is mainly concerned with. Nah, di sini dari sini kita bisa lihat the Congress made no effort to restore the Holy Roman Empire. Jadi Kongres ini tidak membuat usaha apapun dalam memperbaiki Holy Roman Empire, kekaisaran Romawi suci. Nah, dan 300 odd states-nya. Jadi ada 300 ini negara-negara kecilnya. Instead, it accept the disappearance of many small states. Nah, jadi tetapi jadi si Kongres ini menerima the disappearance, kehilangan of many small states. Small states itu negara-negara kecil that had occurred since 1789. That had occurred since 1789. Tunggu guys, kurang fokus ke ini guys. Yang telah terjadi sejak tahun 1789 dan create the German Confederation dan membentuk konfederasi Jerman. Nah, terus ini pertanyaannya, the second paragraph is mainly concerned with. Tes. Oke, tunggu aku clear dulu. Bagaimana ini kembalinya ini? Bentar. Tunggu dulu. Kenapa hilang ini? Oh, ini. Nah, kita cek dulu yang pertama ya. Sekalian belajar vocab. Kenapa begini terus ini? Astagfirullahaladzim. Enggak. Tunggu sebentar ya. Allahu Akbar. Tunggu guys, teknis ini. Hilangkan dulu annotate-nya.
Sebentar ya. Kalau begini kelihatan tidak, guys? Tunggu, Allahu Akbar. Halo, tes. Oke, ini. Ini kalau begini kelihatan. Halo, coba. Terlalu kecil, Kak. Terlalu kecil. Kalau ini kelihatan, Kak. Oh, kalau ini kelihatan. Oh, oke. Tidak bisa ku annotate Bella. Oke. The recovery of Roman Empire. Oke, kita ke tips selanjutnya, yaitu eliminasi ya, eliminasi. The recovery of Roman Empire. Terus tadi apabila ini dikonekkan dengan the Congress made no effort to restore Holy Roman Empire, bla 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 bla. Kita lihat dulu apa hubungannya antara recovery ini. Di sini ada tidak bahas recovery, tapi ada mirip recovery di sini, guys. Recovery, ada restore, sama-sama re. Ini recovery of Holy Roman Empire, tapi di sini the Congress made no effort to restore Holy Roman Empire. Jadi ini kebalikannya. Dia bilang kebalikannya. The Congress made no effort. Tapi di sini dia bilang recovery. Jadi ini kebalikannya. Jadi ini tetot salah. Terus yang kedua, yang B itu disappearance of many Germanic small states since 1789. Jadi banyak ini ini apa? Negara-negara kecil Jerman itu yang menghilang sejak tahun 1789. Ini ada benarnya. Ini ada di state di sini, guys. The disappearance of many small states that had occurred since 1789. Terus yang C itu kita keep dulu ini ya. Terus yang C itu apa? The five large kingdom of Europe. Nah, ini jelas-jelas ini dari awal saja sudah salah, guys, karena ini kan kita fokusnya di second paragraph. Terus di sini langsung di state the five large kingdoms. Terus kita tadi baca satu-satu di sini tidak ada five large kingdoms-nya. Jadi otomatis salah. Terus the creation of German Confederation by Congress. Pembentukan konfederasi Jerman oleh Kongres. Ini juga betul. Terus yang E itu apa? The reign of Austrian leader. Astagfirullah. The reign of Australian leader in the confederation made by Vienna Congress. Reign itu apa? Kalau yang mau tahu reign itu apa, itu artinya kekuasaan. Jadi kekuasaannya Austrian leader. Jadi kekuasaannya orang Austria pada konfederasi yang dibuat oleh Kongres Vienna. Nah, ini juga tidak dibahas Kongres Vienna. Oh, tidak bahas Vienna secara gamblang. Jadi di sini yang benar itu ada dua, yang akan benar itu ada dua, ada B dan D. Terus ketika sampai di bagian situ, guys. Oh ya, ini ada Yusuf ini. Nah, ada D dan B. Nah, terus kalau sudah sampai di sini kita bisa lihat lagi lihat lagi perbedaan mendasarnya apa. Yang B ini dia state saja disappearance of many small states since 1789. Tapi ini soalnya mainly concern. Jadi dia tidak bahas soal di paragraf kedua ini, dia tidak bahas soal yang negara-negara yang hilang tadi. Tapi dia lebih membahas ke the creation of German Confederation by Congress. Ini bisa dilihat tadi di kalimat pertama di kalimat pertama atau kalimat pertama kedua. Ya, instead it accept disappearance bla 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 and the German Confederation bla bla bla. Nah begitu, guys. Memang biasa awalnya mengecoh. Tapi sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik ini,
Ini tuh hanya small piece of information. Sementara ini bukan small piece of information karena ini yang dibahas di paragraf kedua tadi. Begitu. Jadi harus kalian tahu itu guys. Oke, kita lanjut ke sebelum kita lanjut ada lu mau bertanya guys. Oh ya, ini ada chat tadi BD Yusuf. Ya, BD Yusuf benar, jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ya guys. Aman. Oke, aman Dian. We moving to the next. Hah? Oh ini. Oh ini. Oke. Oke, number 2. How is the last sentence in paragraph 1 related to paragraph 2? Bagaimana kalimat terakhir dari paragraf pertama itu berhubungan dengan paragraf kedua? Apa yang menghubungkan itu kalimat terakhir dari paragraf pertama terus kalimat ke paragraf kedua. Nah, kita kembali lagi ke tips paling awal ya. Ke pertanyaan dulu, terus kita cari kata kunci. Kata kuncinya apa di sini? Last sentence. Last sentence, kalimat terakhir. Nah, kita pindah langsung ke kalimat terakhir. Mana kalimat terakhir? Ini dia kalimat terakhirnya. Kita ganti. Dari mana ya? After months of deliberation, Congress established international political order. Setelah berbulan-bulan deliberation ini, deliberation dari kata ketidak apa ya ini deliberation, ketidakbebasan. The Congress established the international political order. Jadi Kongres itu membentuk suatu international political order atau aturan internasional, aturan politik internasional, di mana that was that was to endure for nearly 100 years and that brought Europe a major peace. Was to endure for nearly 100 years, yang bertahan hampir 100 tahun, yang membawa Eropa ke sesuatu yang bisa dikatakan peace. Nah, terus apa hubungannya? Apa hubungannya ini? Apa hubungannya kalimat terakhir dari paragraf pertama dengan yang kedua ini, paragraf kedua? Terus kalau begini kita pindah dulu langsung ke pilihannya lagi, guys. Kita pindah ke ini. It explains how the Congress established an order that lead to German Confederation. Maybe. Terus sebentar. Mana tadi ini? Kalau halo. It explains how the Congress established an order that lead to German Confederation. Jadi di sini itu jadi dia menjelaskan bahwa Kongres ini membuat order, membuat suatu aturan yang nantinya mengarah ke German Confederation. Nah, terus kalau kalian baca ini dengan baik-baik dan hati-hati. Oke, kayaknya dijawab semua ini, guys. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jawabannya adalah A. Terus kenapa A? Karena di setelahnya itu langsung dibahas, the Congress made no effort to restore Holy Roman Empire and its 300 odd states. Instead, it accepted the disappearance of many small states. Jadi keduanya itu bahas si Kongres ini, guys. Bahas si Kongres ini, dan di paragraf kedua di state kalau
kalau kongres ini nantinya yang akan create the German Confederation. Jadi jawaban A adalah benar. Nah, begitu. Jadi A adalah benar, guys. Thank you. Okay, we moving to the next question. Okay. The question is this. Why is the Prince Clemens von Metternich is an important figure as explained in the third paragraph? Mengapa Pangeran Clemens von Metternich ini important figure, merupakan orang yang penting, seperti yang dijelaskan pada paragraf ketiga. Nah, terus kita tetap pakai tips sebelumnya, guys. Kita langsung ke pertanyaan, terus cari kata kunci. Kata kuncinya di mana ada di third paragraph. Kata kunci third paragraph, terus si Prince Clemens von Metternich. Nah, setelah sudah dapat ini kata kuncinya, kalian carilah di mana Prince Clemens. Oh, ini ada Prince Clemens von Metternich di awal paragraf, bahkan di awal banget. Rido. Ada yang nambahin, guys. Sebentar ya, guys. Oke, terus kita langsung bahas ini dulu yang A ini. He was a very strong political figure as the leader of Austria Kingdom. Dia merupakan very strong political figure, merupakan figur politik yang sangat kuat sebagai leader of Austria Kingdom, sebagai pemimpin dari kerajaan Austria. Kalau terus kita baca satu-satu dulu, guys, ya. Di sini Prince Clemens von Metternich, who directed Austria foreign policy from 1809 until 1848, was the dominant political figure within the Confederation. Jadi Prince Clemens Metternich ini yang directed, yang mengatur Austria foreign policy. Jadi ini tuh regulasi soal foreign, apa ya, foreign ya, menteri luar negeri kayak begitu ya. Direktur Austria luar foreign policy from 1809 sampai 1848 merupakan the dominant political figure. Jadi dia merupakan figur politik yang dominan di konfederasi. He waged a decade-long campaign. Jadi dia itu wage itu apa ya, wage itu aku lupa ya. Dia wage itu mengibarkan ya, mengibarkan decades-long campaign. Decades-long campaign. Maksudnya ini kampanye itu selama berpuluh-puluh tahun. Jadi dia mengibarkan campaign selama berpuluh-puluh tahun itu untuk prevent the spread of revolution in Europe by seeking to restore much of the political and social order. Panjang nih ini, astagfirullahaladzim, saya saja capek baca ini. To prevent the spread of revolution in Europe by seeking to restore much the political and social order. Untuk apa ya, Bro? Untuk tunggu guys, nggak fokus kayak ini. Untuk menghalangi the spread of revolution. Jadi dihalangi ini apa sih namanya?
pergerakan revolusi ini di Eropa ini dengan by seeking to restore. Jadi dia ini ingin nge-restore much of the political and social order. Jadi dia ingin mengembalikan political dan sosial aturan sosialnya itu, guys, that had existed before the French Revolution. Jadi dia ingin mengembalikan kayak monarki konstitusional begitu, guys. Karena kenapa? Sebelum French Revolution itu memang semua kerajaan itu waktu itu menganut sistem monarki. Nah, Prince Clement von Metternich ini, tunggu loh, mana yang tadi? Metternich Karlsbad Decrees pada tahun 1819 ini establish pervasive, apa ini pervasive? Tunggu. Pervasive system of press censorship and regulation of the university that damn German intellectual life and hindered the publication of. Oke, jangan dulu guys, terlalu jauh kita ini guys. Sampai sini dulu. Oke. He was a very strong political figure as a leader of Austrian Kingdom. Leader of Austrian Kingdom? No. Jadi dia mana tunggu. We direct Austria foreign policy. Dia directed Austria foreign policy saja, guys. Meskipun dia dominan political figure within the confederation. Jadi di sini tidak di state dengan jelas kalau dia itu leader of Austria Kingdom. Jadi kita eliminasi yang ini. Oke, BD Yusuf. Ya, aku simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita bahas satu-satu ini guys, sekaligus menambah vocab. Terus yang ke B, he is one of the leader that become the part of Vienna Congress. Nah, sebenarnya cara gampangnya itu lompat-lompatnya itu guys. Kita ngecang ini bagian mana ini, coba kita cari Vienna Congress kata kuncinya, terus kita langsung lompat ke teksnya, ke apa namanya ini, paragrafnya. Nah, di sini kita cari mode scanning, kita cari mana di sini Vienna Congress. Mana di sini Vienna Congress, mana di sini Vienna Congress, mana di sini tidak ada Vienna, ada tidak Vienna Congress, guys. Kalau tidak ada Vienna Congress berarti otomatis kita apa namanya ini? Kita eliminasi dia dari tempatnya ini, guys. Terus yang ke C, he signed, dia menandatangani several decrees that held campaign all across Europe. Dia menandatangani berbagai macam decree itu perjanjian and held campaign all across Europe, ya. Maybe benar, dia menandatangani beberapa perjanjian dan ini held campaign, dia nge-campaign, jadi dia kampanye all across Europe, dia kampanye di seluruh Europe. Nah, memang di state juga ini di kalimat pertama dan kalimat pertama kedua ini he waged a decades long campaign to prevent the spread of revolution in Europe by Nah, ini kita keep dulu guys. Siapa tahu masih ada yang lebih benar. Terus yang D, he is a very dominant political figure that was respected throughout the Europe. He is a very dominant political figure. Dia adalah figur politik yang sangat dominan, yang dihormati di seluruh penjuru Eropa. Nah, sebelum Oke. Jadi yang D-nya ini apabila kita lihat ya, he is a very dominant political figure. Ini ada di sini, dominant political figure. Nah, dia itu benar di awal kalimat ini. Nah, sebelum kita tahu dia betulan apakah atau dia hanya pengecoh, kita pindah ke ini. Akhir kalimatnya, that was respected throughout the Europe. Nah, ini ada kata kuncinya, throughout the Europe. Kita harus cari ini throughout the Europe ini di sininya.
Kalau ada ini, kalau sudah benar di awal kalimat dan akhir kalimat, berarti otomatis yang D adalah yang benar, guys. Begitu. Sebentar, sebentar. Terus yang E. Kita keep dulu ya, guys. Ini throughout Europe juga ini sebenarnya benar juga ya. Engineer the formation of aliens of monarch bla 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 Austria Rusia bla bla bla. Ini ada sih katanya. Terus he directed several policy that leads toward European stability and peace. Dia mengarahkan several policy, dia directed itu kayak sutradara apa dia pencetus ya, mencetuskan beberapa aturan yang menjadi yang mengarahkan to stability and peace di Eropa. Ini juga benar, guys. Ya, saya bingung juga ini, guys, sebenarnya. Tunggu sebentar, guys, ya. Baik-baik. Oh, aku tahu nih. Jadi, apa bedanya di antara ini tiga? Yang pertama itu he signed several decrees that held campaign all across Europe. Ya, dia memang ada campaignnya ya. Cuma sungguh terlalu banyak nih coretannya ini, guys. Ya. Oke, yang pertama itu he signed several. Di sini ada kata sign. Di sini di teks ini tidak di state di mana sign-signnya bla 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 blanya. Meskipun dia mirip benar, tapi dia tidak benar, guys. Jadi kita eliminasi ini. Sudah jelas tadi salah ini. Terus antara D dan E. He is a very dominant political figure. Oke, memang benar he is dominant political figure. Bla 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 bla. Nah, terus yang kedua itu that was respected throughout Europe. Nah, ini juga benar. Tapi kenapa bukan ini yang kenapa bukan D yang dipilih? Kita harus melihat paragraf ketiganya ini secara luas, guys, secara luas. Bukan kita tidak berfokus kepada bagaimana orang melihat Prince Clemens von Metternich ini, tapi apa yang dilakukan si Prince Clemens von Metternich ini sehingga dia direspek di Eropa, guys. Nah, terus apa yang dia lakukan agar dia direspek di Eropa, yaitu he directed several policies that lead towards European stability and peace. Nah, sebenarnya antara dua ini banyak pengecohnya ya. Cuma yang lebih benar itu yang E. Karena apabila kalau memang dilihat dari awal saja ya, kalau kita lihat dari sebenarnya kalau kita pakai tips kalimat pertama dan kalimat pertama kedua itu di sini itu kurang tepat ya. Karena ini tuh kita disuruh reading comprehension. Kita disuruh reading comprehension ini paragraf ketiga ini dengan baik, guys. Jadi untuk metode cepat itu kita tidak bisa pakai di bentuk soal yang kayak begini. Ya bentuk soal kayak begini itu harus memerlukan ketelitian. Meskipun ini benar, tapi ternyata yang ini benar. He directed several policy that leads to Europe stability and peace. Nah, coba kita cang satu-satu nah. Kita ngecang ini he directed several policy. Nah, kita cari several policies-nya itu di sini apa? Bla 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 bla. Metternich-Karlsbad Decree. Ini ada Metternich-Karlsbad Decree. Nah, ini policies-nya. Metternich ya, pokoknya ini ya. Terus Europe stability and peace. Stability bla 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 bla. Publication of rating and advocating in insurance.
bla 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 bla. Oh ini terakhir guys, economic development within Central and Eastern Europe so to threaten the political stability. Dia engineer, banyaknya ini engineer, astagfirullahaladzim, jago ini orang. He engineered the formation of Holy Alliance of the monarchs of Austria, Prusia dan Rusia. Jadi dia engineer, berarti dia yang mengatur ya, dia yang merekayasa agar ini pembentukan Holy Alliance. Holy Alliance itu aliansi dari ketiga monarki dari Austria, Prusia dan Rusia. Jadi disebut Holy Alliance. To quash the political, social, economic development within Central Eastern Europe to threaten political stability. Jadi untuk quash social and economic development, sosial dan pembangunan ekonomi pada Eropa Tengah dan Eropa Timur, untuk meningkatkan political stability, untuk meningkatkan stabilitas politik. Jadi oke, begitu guys. Jadi ini soal sebenarnya di saya juga membingungkan ya, karena di sini ada tiga pilihan yang mirip dan tiga pilihan yang benar, tapi soal ini tuh meminta kita untuk teliti. Jadi kalau misalnya kita di awal tadi itu pakai cara-cara tadi itu yang cepat, kita bisa terkecoh guys, karena memang ada benarnya, tapi tidak seluruhnya benar. Jadi soal ini tuh memerlukan ketelitian. Begitu guys. Jadi yang benar adalah E. Oh iya, soal begini tuh banyak nanti masuk keluar di IELTS ya, di IELTS, di soal kompetensi bahasa Inggris, tapi bukan kayaknya di SNBT. SNBT tidak begini. Oke, kita lanjut dulu guys. Sebentar guys. Break dulu sebentar ya. 2 menit mau ke WC. Oke, lanjut guys. Nomor 4. The word deliberation in the first paragraph could be replaced by. Jadi kata deliberation pada paragraf pertama, oh ini bisa kutandai ternyata guys. Could best replace, jadi bisa digantikan dengan apa? Nah, untuk pertanyaan begini tuh kalian harus tahu konteks dari kalimat yang dipakai deliberation ini. Nah, di mana deliberation di sini? Tunggu dulu. Mana? Aku cari dulu, lupa juga. In the first paragraph. Mamma mia. Ini deliberation. Nah, jadi dia ada di kalimat akhir paragraf pertama. Jadi kalian tidak bisa pakai kalian tidak bisa cari sinonimnya saja secara langsung, secara harfiah begitu. Kalian harus tahu konteksnya apa dipakaikan di kalimat tersebut supaya lebih cocok. Banyak juga pengecohnya itu guys. Jadi harus kalian tanamkan dalam pikiran kalian, kalau ada kalimat yang diminta sinonim begini, harus sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai deliberation tersebut. Oke, yang pertama, conjugation. Konjugasi. Bahasa Inggrisnya itu. Terus elimination, eliminasi. Determinasi. Terus unification, unifikasi, persatuan. Terus consideration, pertimbangan. Consideration juga bisa perhitungan. Nah, untuk deliberation ini,
Deliberation. Comparison. Oh, oke guys, ternyata ada tadi kesalahan teknis ini pas Kak bilang deliberation ini. Ternyata kuartikan nih deliberation itu secara harfiah guys. Maksudnya tidak bebas. Nah, sebenarnya itu deliberation di situ kalau diartikan nih secara anunya itu lebih tepatnya adalah perhitungan. Nah, after months of deliberation, after months of perhitungan. Lalala. Jadi diperhitungkan ini apa yang kongres ini lakukan. Oh maaf guys, tadi salah guys. After months of deliberation. Ya, jadi perhitungan. Jadi diantara yang semua itu deliberation itu semua yang mana paling cocok di sini? Mau kalau kalian jawab ini guys. Menurut kalian apa di sini? Konjugasi, eliminasi, determinasi, unifikasi atau konsiderasi? Oke, benar sekali, benar semua ini guys. Kayaknya mantap sekali ini semua nanti UTBK SNBT-mu, amin. Ya gampang gini lah. Tapi kalian harus ingat itu nah guys. Kalian harus ingat kalau harus sesuai dengan konteks kalimat. Kalau tidak sesuai dengan konteks kalimat nanti dikasih salah. Oke. Kita lanjut tunggu dulu guys. Redo. Oke. We moving to number 5. Where do you most likely to find this reading? Oke guys, jadi ini sumpah pertanyaan yang paling membagongkan kalau masuk di UTBK SNBT. Kenapa? Ini tidak biar kau tidak lihat apa-apa, ini mau lihat saja anunya. Kau lihat saja ini pertanyaannya. Mau tahu jawabannya di mana? Siapa mau baca teks sepanjang ini kecuali tidak di surat kabar? Where do you most likely find this reading? Nah, langsung ini guys. Langsung saja. Newspaper. Sudah, benar. Titik. Kalau ada pertanyaan begini di SNBT itu sangat membagongkan. Otomatis ini enggak usah dibaca, ini banyak sekali ini. Enggak usah. Kalian cukup tahu saja. Makanya tips paling pertama itu langsung pergi ke pertanyaannya dulu. Harus ditekankan ini, harus pergi ke pertanyaannya dulu. Karena kalau kalian baca ini terus kalian ada yang terbang waktunya beberapa detik. Jadi begitu. Oke, jadi ini kuartikan satu-satu nah, siapa tahu ada yang tidak mengerti di mana where do you most likely to find this reading? Di mana kamu paling bisa menemukan teks ini, bacaan ini. Di mana? Jadi tidak bakalan ada itu sepanjang begini kalau bukan di portal berita. Magazine itu dia ada gambar-gambarnya, tidak. Jadi newspaper itu paling benar. Oh ya, kita dulu satu-satu ini ya. Kenapa tidak di magazine? Magazine itu kalau magazinnya biasa yang western itu ya, pasti ada gambarnya. Terus kalimatnya, paragrafnya tidak sepanjang ini dan kalimatnya tidak sesulit ini untuk dimengerti. Jadi ini sudah pasti tidak. Newspaper kan benar nih. Terus school books, maybe school books. Tapi di sini dia bahasnya itu US bla 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 bla. In weekly address, nah bla 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 bla. Jadi school books itu tidak masuk juga. Kenapa tidak di school books? Karena ini di sini di kalimat ini dia bahasnya Presiden Barack Obama yang sekarang. Terus apa yang dia katakan minggu lalu, minggu depan dan mungkin minggu kemarin, jadi salah. Scholar article itu apa? Itu bahasa kerennya adalah paper atau skripsi. Nah, tapi di sini tidak ada bahasa jadi juga salah. Jadi bulletin board itu papan bulletin juga salah. Jadi yang benar adalah newspaper. Bukan si panjang-panjang gini guys sebenarnya. Cuma intinya newspaper. Semoga ada jawaban pertanyaan begini ya nanti di UTBK SNBT. Gampang. Okay, what is the main problem that was addressed in the reading? Wow, banyak ya. Apa yang menjadi main problem? Apa yang menjadi masalah utama
yang ditujukan oleh bacaan ini. Yang A itu overloading cost of USA prisoner. Jadi ada overloading itu maksudnya dia loading itu berlebih, jadi pemasukannya berlebih. Overloading cost, jadi banyak pemasukannya. Pemasukan apa pengeluarannya? Tuh loh. Kita harus sesuaikan dengan ini, dengan passage, dengan reading. Overloading cost of USA prisoner. Terus kalau begini sih harus kita baca satu-satu ya guys. Sebentar. Oke. Biasanya itu kalau ditemukan kalau kalian menemukan pertanyaan dengan jumlah teks yang sangat bejibun ini dan membuat mata kalian pusing, kalian coba saja dulu lihat di ini paragraf pertama. Paragraf pertama, terus baca dengan teliti. Di kalimat pertama dulu coba. US President Barack Obama said in weekly address that he is encouraged by congressional effort and other endeavor. Jadi presidennya US ini Barack Obama bilang pada weekly address-nya ini, agenda weekly-nya, kalau dia itu encouraged, didukung ya, didukung by congressional effort, congressional effort and other endeavor to change the fact, untuk mengganti fakta bahwa while ketika while the US is home to 5% of world population, jadi US itu adalah rumah dari 5% populasi dunia, it has 25% of the world prisoner. Jadi meskipun dia 5% dari populasi dunia, tapi dia memiliki 25% dari banyaknya orang di penjara. Oh, ini ada. Oke. Banyaknya orang di penjara. Terus the president say every year we spend jadi setiap tahun kita menghabiskan 80 juta dolar untuk keep people locked up, untuk memenjarakan orang. Oke, jadi intinya dari sini kita bisa ngecangk beberapa informasi. Yang pertama adalah prisoner. Karena dia bahasnya prisoner. Ya, jadi dari sini kita bisa dapat prisoner. Terus paragraf sebenarnya malas Kak juga ini guys. Malas Kak melihat soal-soal kayak begini. Cuma harus kita tahu ya, harus kita tahu bahwa kalau memang kita tidak dapat jawabannya di paragraf ke ini, kita lompat langsung ke paragraf kedua. Nah, itu tadi kan aku bilang hari ini adalah reading day, betulan reading day ini guys. Oke. Oh, ini kayaknya banyak yang menjawab E dan C ya. Kulihat ini ya. Sebentar ya guys. Sebentar. Oh, ini paragraf selanjutnya. Obama said the real reason for soaring prison population is over the last few decades, the US had locked up more non-violent offender than ever before. Jadi Obama bilang kalau alasan betulnya itu for the soaring reason population ini bahwa populasinya itu di jail itu
di penjara itu memuncak over the last few decades dibanding beberapa puluh tahun belakangan, the US lock up more non-violent offenders than ever before. Jadi Amerika ini memenjarain orang non-violent offenders. Jadi bukan non-violent itu berarti berarti dia tidak berbahaya gitu guys. Tidak membahayakan offender tidak membahayakan dan ever before. Maksudnya tidak terlalu membahayakan kayak penguntit dan lain-lain. For longer than ever before. Terus selain memenjarakan lebih banyak orang, waktu di dalamnya juga lebih lama. He said, in too many cases, our criminal justice system is a pipeline from underfunded schools to overcrowded jails. Jadi Obama ini bilang, dalam banyaknya kasus ini, our criminal justice system is a pipeline. Jadi sistem kriminal dan sistem penegakan hukum kita ini seperti pipeline dari underfunded school, seperti pipa dari sekolah kurang dana menjadi penjara berlebihan orang, begitu guys. Nah, sebenarnya dari sini bisa didapat jawabannya sih guys. Karena di sini bahasnya pertama itu prison atau jails. Prison atau jails. Terus kita cari saja prison di sini, ini overloading cost bla 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 lalala, terus kita carilah di sini yang mana ada prisoner bla bla. Tidak ada di sini guys. Nah, di sini apabila kita lihat secara saksama ya, kita bisa langsung eliminasi jawaban ini. Tinggal A dan E. Nah, tapi di sini kita setelah kita tahu ini ada yang mirip ya guys, antara A dengan E. Ada yang bisa kasih tahu Kak kenapa bisa milih E? Kenapa bukan A? Ada yang mau dulu menunjukkan jarinya? Kenapa memilih E bukan A? Dua-duanya bahas tentang prison. Dua-duanya bahas tentang prison. Nah, tapi di sini ada pembeda guys. Yang pertama ini adalah overloading cost. Yang pertama adalah overloading cost. Terus yang kedua ini overpopulation. Nah, sebenarnya saling berhubungan ini guys. Kalau kalian baca dengan saksama itu mirip sebenarnya. Overloading cost. Karena di yang A itu, yang A ini dibahas di paragraf pertama di sini. We spend 80 billion to keep people locked up. Overloading cost. Tapi tidak di state selanjutnya kenapa uang itu merupakan hal yang paling penting di teks ini. Melainkan overpopulation yang dibahas lebih saksama dalam teks ini. Nah, dengan kata lain, kita bisa memilih E sebagai jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah E. Guys, E jawabannya adalah guys. Jadi teman-teman yang menjawab di sini terima kasih karena kalian benar ya. Semoga benar terus. Nanti juga UTBK-nya benar terus. Okay, we moving to number 7. The word legislation. Okay, legislation. Legislation in paragraph 4, what is the best way to describe what it means? Kata legislasi pada paragraf 4, apa jalan yang tepat? What is the best way untuk mendeskripsikannya? Apa artinya? Di mana di sini legislation di paragraf keempat? Kita lihat dulu 1 2 3, 1 2 3 ini 4. Oke. Mana ya? Resulted to prison population surge. Legislation. Ini the piece of legislation.
paling bawah. Tunggu dulu guys. Legislation in paragraph 4. The word legislation in paragraph 4, what is the best way to describe what it means? Oke, yang pertama kita harus tahu itu apa artinya legislasi. Legislasi itu adalah proses hukum kayak membuat undang-undang. Nah, ini with a piece of legislation bla bla bla. Nah, karena kalian sudah tahu artinya apa, kita bisa nge-eliminasi ini satu-satu, guys. Nah, yang pertama, few people that have power to make laws. Tidak, ini eksekutif. Terus lebih tepatnya ini congressman sih, kalau di Amerika congressman. Terus B, the system of courts that interpret and apply law in legal cases. Bukan juga, bukan sistemnya sih ini dibilang legislasinya. Terus the process of making enacting laws. The process ya, bukan juga prosesnya sih, karena harus terlibat semua di dalamnya juga. Terus a dynamic structured interactive process when an impartial third party assists disputing parties and resolving conflict. Ini tuh lebih ke apa ya ini? A dynamic, dinamis, struktural dan interaktif proses interaktif di mana impartial third party, di mana ada third party itu apa ya bahasa Indonesianya third party? Third party. Ada lembaga lain yang membantu dalam disputing parties in resolving conflict, yang membantu dalam menyelesaikan konflik yang ada. Terus person or institution, often as a government institution with the authority to adjudicate legal disputes according to laws. Nah, kalau dilihat di sini itu yang paling benar adalah E. Namun ada namunnya, guys. Kalian harus tahu, seperti yang kubilang tadi, kalau ada soal begini harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Kita lihat dulu apakah cocok atau tidak. The hard sentence were handed bla bla bla. Terus yang mana ini? Yang mana yang langsungnya? New Jersey Senator Cory Booker say that recently that Senator bla 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 bla. Tunggu dulu, langsung kita baca yang kalimat terakhir saja. Senator New Jersey namanya Cory Booker mengatakan baru-baru ini bahwa Senate bills is a moment where after the moment saat setelah decades of our country moving, dekade dari our country, dari negara kita moving, berpindah ke wrong direction, ke arah yang salah. After decades of seeing our federal prison, setelah bertahun-tahun lamanya, berdekade lamanya, melihat lapas kita, population explode. Jadi populasi dalam lapasnya itu meledak hingga 800%. We have gotten our criminal justice system. Kita mendapatkan sistem penegakan hukum. With this piece of legislation, moving this country forward. Dengan bagian dari legislasi ini, moving this country forward, memajukan negara ini ke depan, begitu. Jadi sebenarnya, jadi kalau di Amerika itu senator bla 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 kayak DPR-nya itu, dia itu person or institution. Jadi bisa kita katakan bahwa senatornya itu adalah badan legislasinya, sama kayak DPR. Terus bisa juga kita bilang institusinya juga begitu. Jadi yang benar adalah terus sesuai juga dengan konteks kalimatnya. Jadi yang benar adalah C kah?
Tidak guys. Benar guys. Kalau yang kenapa bukan C? Karena di sini tuh dia bilang impartial third party. Jadi impartial third party itu sama kayak KPK-nya Indonesia. Jadi dia third party tapi tidak terikat di Indonesianya begitu guys. Kenapa bukan jawabannya C? Process of making an act. Oh, D tadi maksud itu. Oh, kenapa bukan C? Enggak. Karena kita di sini bahas Amerikanya, jadi lebih cocok kalau kita pakai yang describing-nya itu E-nya. Ya, coba. Oke, kita lanjut dulu guys. Ada pertanyaan dulu guys sampai di sini? Aman. Oh iya. Jangan lupa tips yang kemarin itu kayak menonton film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris itu supaya lebih banyak vocabnya kalian ya. Kalau kalian ingin belajar tapi tidak mau effort banyak, cara itu paling oke menurutku. Jadi sekarang ini juga banyak film-film bagus kayak Ant-Man Quantumania, lalalala. Kalian bisa download lah di ini. Kalau ada yang bertanya link download juga bisa. Sekalian belajar juga ya guys. Jadi yang mau belajar dengan model begitu bisa sekali. Oke, kita lanjut ya guys. Capek juga ya guys. Which statement best explain the bold sentence in the last paragraph? Oh ya, ini mintanya bold sentence saja. Bold itu tebal. Nah, kita kasih enak ini ya. Nah, bold sentence itu yang terakhir ini. Berarti kita ngechank di sini paragraf terakhir. Karena dia mintanya bold sentence in the last paragraph. Terus kita Obama said, jadi Obama bilang, justice has never been easy to achieve. Sama Ji. Tergantung. Obama bilang kalau keadilan itu tidak pernah mudah untuk didapatkan, tetapi but it always been worth fighting for. Tapi dia layak diperjuangkan. Kerennya kata-katanya Obama ini. And it's something I'll keep fighting for as long as I serve as your president. Nah, dan itu merupakan hal yang aku akan tetap perjuangkan selama aku menjabat sebagai presidenmu. Oke. We moving to ini. Which statement best? Terus yang A ini, Barack Obama believe that justice is very difficult to achieve. Tidak. Jadi Obama itu ingin kita memperjuangkannya, guys. Jadi ini salah. Jadi jawaban ini adalah salah. Salah. Terus yang B, Obama is willing to keep fighting to be USA president. Ini juga salah karena kita bahasnya ini justice. Terus yang C, it is always worth it to fight for justice as a president, and Obama will always do that. Tidak juga, tidak tepat, ini tidak tepat. Terus Obama will always fight for justice because it is his duty as the serving president. Terus kita cari dulu artinya ini ya. Obama will always fight for justice. Obama akan selalu memperjuangkan keadilan karena itu adalah kewajibannya sebagai presiden yang menjabat. Terus yang E itu ini bisa jadi benar. Terus yang E itu fighting for justice is always difficult even as a president. Memperjuangkan keadilan itu selalu sulit bahkan sebagai presiden.
Nah, ini benar sih dari segi konteks, tapi di sini berdasarkan yang kalimat bold, Obama said bla 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 bla. Karena Obama nge-state di kalimat terakhirnya itu as long as I serve you as a president. Berarti dia ini merujuk kepada kewajibannya dia sebagai presiden. Jadi yang benar adalah D. Begitu. Jadi his duty sebagai presiden. Oke, clear all my drawing. Terus kita lompat ke nomor 9. Sebentar ya guys, mau ke minum sebentar. Ambil luar minum. Okay, we moving to number 9. What does the author imply by stating and manipulate without papers in the fourth paragraph? Nah, apa yang autornya ingin implikasikan dengan mengatakan and manipulate? Mana itu and manipulate? Kita lompat dulu mana pada fourth paragraph. There is a very bla bla bla. In a sense bla bla bla. 4 nih 1 2 3 4 tunggu. Betul jika ini penuhnya. In a sense bla 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 bla, he said bla 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 bla. There is a very outbreak. Dulu kenapa enggak dapat? And many fled without papers. Betul jika ini yang kutaruh. 1 2 3. Jadi kayaknya salah soal kayak ini guys. Ini laundry sudah lunas. Sudah. Oke. Kayaknya bukan di fourth paragraph deh ini. Imply by stating many fled without papers. Oh ini, maksudnya itu bukan fourth paragraph itu sih, yang paragraf kedua. Many fled without papers, he said, adding. Ya ini yang benar. Bentar gue edit dulu. Station. Terus apa di sini yang terus kita lihat apa di sini? Apa di sini optionnya? Yang pertama, Rohingya refugees had left their homeland without any identities documents. Jadi pengungsi Rohingya meninggalkan their homeland, rumahnya mereka, ya tanah air mereka, without any identity document. Tanpa adanya dokumen identitas. Nah ini benar nih guys, benar. Nah tapi sebelumnya untuk kita menjadi orang teliti dalam mengerjakan soal, kita cari juga di paragraf di option B. Rohingya refugees had left their homeland without any permission paper in the Myanmar government.
Nah, kalau begini kita harus baca ini menunya guys. Baca satu-satu. Karena membingungkan ini. This isn't going to be a short term. Ini tidak akan menjadi short term, jangka pendek. It isn't going to end anytime soon. Ini juga tidak akan berakhir secepat mungkin. Simon Ingram, nama orang ini, the report author, dia autor laporan dan UNICEF official. Ini autornya laporan dari UNICEF official. Told a news briefing. So it is absolutely critical that the borders remain open. Ya, jadi dia bilang pada briefing berita. Jadi it is absolutely merupakan keharusan. Absolutely critical, merupakan sesuatu yang sangat kritis. Sangat penting. Di sini maksudnya itu penting di sini sih guys, critical that the borders remain open. Jadi maunya ini si Simon Ingram, maunya ini bordernya itu terus terbuka and that protection for children is given. Jadi dia juga maunya itu kalau keamanan ke anak-anak ini harus diberikan and equally secara merata that children born in Bangladesh, anak-anak yang lahir di Bangladesh have their birth registered. Jadi punya akta kelahiran. Most Rohingya are stateless in Myanmar. Jadi kebanyakan dari Rohingya ini adalah stateless. Jadi dia tidak punya kewarganegaraan di Myanmar, and many fled without papers. Jadi dia pergi tanpa adanya identity documents. Jadi sebenarnya dari sini sudah bisa ditemukan jawabannya guys. Oh ya, kutomi pola bagaimana yang bagusnya ini yang nomor 9. Jadi pertama kalau polanya itu langsung kalian dapat jawabannya di A, misalnya ini kan A, ini kan sudah benar di sebenarnya. Rohingya refugees had left their homeland without any identity documents. Nah, sebenarnya ini sudah benar. Terus kita cocokkan dengan yang ini. Betul tidak? Nah, without any identity documents ini ada bilang di sini. Di sini. Oh ya ini. Most Rohingya are stateless in Myanmar and many fled without papers. He said adding of the newborn in Bangladesh. Jadi banyak yang bikin akta kelahirannya di Bangladesh gitu guys. Without an identity, they have no chance over assimilating into society effectively. Jadi ini kan bahkan di state di sini ada identity guys. Sebenarnya tadi cara gampangnya itu kan sudah tahu ini benar, terus tinggal cari kata kuncinya identity. Terus mencocokkan identity dengan hal yang di teks begitu guys. Oke. Sudah lelah juga ini guys. Oke, sebelumnya ada pertanyaan belum? Tidak guys. Belum ini ada pertanyaan guys. Jadi jawabannya adalah A. Jam 9 di sana ya. Oke, jadi ini yang benar. Oke. Nih guys, itu selamat SNBP-nya guys. Semoga sukses ya. Semoga sukses selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya masih ada satu ini guys. Masih ada satu cuma nanti kepanjangan dibahasnya. Jadi sebelum mana? Oh, bukan. Sebelum kita mengakhiri sesi pada malam hari ini, mari kita berdoa ya, demi kelancaran SNBT, demi kelancaran belajar kalian, agar dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian semua lulus ya guys. Semoga kalian lulus dengan nilai yang paling kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu dulu dari saya pada malam hari ini guys. Kalau ada yang mau ditanya dulu,
Kalau ada yang mau ditanya silahkan, bisa sekarang atau bisa nanti juga. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini, untuk malam hari ini. Terima kasih pada 10 orang yang masih bersamaku dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Dengan ini, kututup sesi malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanya, jangan lupa ya guys, langsung saja ke nomorku atau bisa ke grup. Kudoakan yang terbaiknya ya guys. Amin ya rabbal alamin. Dadah.